Saya bacakan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, dan mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, saya garis bawahi di tempat ini, bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan Engkau kehendaki. Di sebuah film, baik film itu nyata atau tidak nyata, fiksi atau non-fiksi, selalu ada tokoh utama, selalu ada tokoh pembantu, dan setiap tokoh menjalankan karakter dan peranan sesuai dengan ketokohan masing-masing. Ketika saya membaca proses di mana Tuhan Yesus disalibkan, saya merasakan penuh. Ternyata tokoh-tokoh yang terjadi pada zaman dahulu nyata-nyata masih ada di zaman sekarang. Saudara, Tuhan Yesus manusia murni, tubuhnya manusia murni. Dia pun pernah mengalami ketakutan. Dan oleh karena itu dia pun sempat gentar hatinya. Saudara, ketika engkau mengalami masa-masa kesesakan, masa-masa yang tidak enak, paling enak itu dia apa? Mungkin ditemenin saja. Mungkin kalau dahulu saya waktu SMA, saya mengalami masa-masa tidak enak, masa-masa kesesakan. Saya cuma pingin ditemani oleh sahabat-sahabat saya, dan saya cuma berkata, "Diem, saya mau makan, kamu mojok sana." Ya, saya kepingin ditemenin saja. Tetapi mungkin karena sahabat-sahabat saya tidak terlalu konsen, mereka lebih memilih untuk berkeliling. "Ya sudah ya Hat ya, saya tinggal kamu di sini ya, saya berkeliling saja." Dan itu menyedihkan saya. Sometimes saya tidak butuh ditemani ngobrol, saya hanya butuh ditemenin, "Kamu duduklah di sini dan saya mau sendirian, temani saya sangat sedih, saya nggak bisa berbicara banyak." Ya, tetapi apa yang terjadi? Sahabat-sahabat saya tidak menemani saya. Ada yang berbicara panjang lebar, ada yang celometan, tambah menyesakkan hati saya. Dan itu yang terjadi pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu itu minta ditemani untuk berdoa dan berjaga-jaga dengan Dia. Dia mengalami sebuah peristiwa yang sangat besar di dalam hidupnya. Dia mengerti jalan-jalan yang harus dia tempuh. Dia tahu jalan-jalan yang harus dia tempuh itu seperti apa. Seringkali kita tidak memahami jalan-jalan yang harus kita tempuh. Seringkali kita tidak memahami jalan mana yang harus kita lalui. Tetapi saya tahu persis, Alkitab mencatat Tuhan Yesus tahu jalan yang harus dia tempuh. Dia mengalami berbagai macam jalan sebelum peristiwa kebangkitannya. Di Taman Getsemani adalah sebuah peristiwa penentuan yang paling besar. Saudara, saya percaya kita harus mengalami yang namanya Taman Getsemani kita. Sebuah proses, sebuah peristiwa di mana engkau mulai ragu-ragu dengan visi yang ada. Mulai engkau ragu-ragu dengan jalan hidupmu di depan. Mulai ragu-ragu dengan apa yang harus kau tempuh. Di Taman Getsemani ini saya namakan Taman Penentuan. Kalau di Taman Getsemani ini daging Tuhan Yesus lebih besar, maka finish, habislah sudah. Tidak akan ada peristiwa penyelamatan buat kita. Tetapi di Taman Getsemani ini, karena daging Tuhan Yesus itu dikalahkan oleh rohnya, maka terjadilah peristiwa yang kita peringati sekarang, yaitu peristiwa Paskah. Taman Getsemani berbicara taman penentuan.
panjang hidup kita, Tuhan akan berikan kita sebuah taman Getsemani buat kita. Dan di situ taman penentuan itu akan terjadi. Saya gambarkan taman Getsemani di mana menjadi taman penentuan itu kondisinya sangat sunyi. Kondisinya sangat sepi. Anda betul-betul akan mengalami peristiwa lembah-lembah kesendirian. Taman-taman kesendirian. Kelihatannya taman, kelihatannya banyak bunga, banyak tanaman untuk menghibur diri. Tetapi kamu akan mengalami peristiwa yang namanya kekosongan hidup. Anda ingin ditemani oleh sahabat-sahabat Anda. Mungkin Anda ingin ditemani oleh pasangan Anda. Mungkin Anda ingin ditemani oleh kakak atau adik Anda. Tetapi kakak, adik, sahabat, pasangan Anda tidak akan bisa ikut membantu kalian. Mungkin mereka berusaha untuk membantu, tetapi Anda tidak merasakan itu menjadi jawaban buat Anda. Dan itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, di sebuah taman yang namanya Taman Getsemani kita. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Dan setelah itu ia kembali pada murid-muridnya, dan ia mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ini tidak ada tanda seru, ini tanda memohon. Please, berjaga-jagalah. Saya akan menikmati, mengalami peristiwa yang paling dahsyat di ujung bumi ini. Berjaga-jagalah dengan aku. Petrus merupakan gambaran dari kita semua. Seringkali kita memiliki sifat-sifat Petrus. Mudah bertindak, mudah mengiyakan, mudah maju ke depan, mudah minta maaf, mudah menyesal, tetapi tidak mudah mengerti jalan-jalan Tuhan. Petrus adalah orang yang sangat temperamental. Dia gampang sekali gagah-gagahan membela Kristus, tetapi sebenarnya rohnya pengecut dan rohnya sangat lemah. Oleh karena itu, Petrus merupakan gambaran dari manusia di akhir zaman yang katanya mau melakukan kehendak Tuhan, tetapi tidak betul-betul dari hati. Oleh karena itu Kristus seringkali berkata di dalam firman-Nya, jangan cuma koyakan baju, tetapi koyakan hatimu. Seringkali kita ikut di dalam kebaktian-kebaktian, acara-acara motivator, acara-acara untuk membangkitkan semangat kita. Seseorang yang tidak memiliki Kristus di dalam hidupnya, mungkin bisa memotivasi orang lain untuk bangkit. Tetapi dia hanya berlaku seperti Petrus, cetar membahana suaranya. Gede, luar biasa, membangkitkan gairah. Tetapi pada pertempuran yang sebenarnya dia akan mundur, dia akan jatuh, dia akan hancur. Kita tidak butuh Petrus-Petrus yang sebelum diurapi oleh Roh Kudus. Kita tidak butuh Petrus-Petrus yang tidak lahir kembali. Seringkali kita ikut acara-acara khotbah. Memang kalau acara khotbah sekedar berbicara semua orang bisa. Saya pun seringkali berbicara tanpa urapan juga ada, juga sering seperti itu. Tetapi ketika berbicara dengan urapan Tuhan itu tidak mudah. Anda harus mematikan, Anda harus mengalami peristiwa yang namanya Taman Getsemani Anda. Dan Petrus tidak mengalaminya. Petrus belum mengalaminya. Dia gagah-gagahan, Tuhan Yesus, ayo kita bangun jam 2 pagi. Dia ngikut Tuhan Yesus. Dia bicara paling lantang, dia bicara paling gagah. Dan setelah nemani Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Tidur. Itulah gambaran pasukan-pasukan Tuhan. Yang gagah-gagahan saja, yang yes man saja, tetapi pada peristiwa sebenarnya dia tidak bisa mengalahkannya, dia tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Anda mungkin yang sering datang ke motivator-motivator. Motivator itu menurut pembimbing rohani saya itu membunuh kepala saja. Membunuh pikiran, pikiranmu diledakkan, aku harus kaya. Ya firman Tuhan juga bilang gak ada yang salah dengan orang kaya. Saya berkata enggak jahat sih khotbah-khotbah motivator. Tetapi motivator itu cuma bunuh pikiran kamu. Pikiran kamu menjadi pikiran yang sangat percaya bahwa
contoh produk kamu adalah perumahan kamu yang terbaik. Produk kamu mungkin misalnya adalah obatmu yang terbaik. Hanya berkisar seperti itu. Tetapi motivator tidak merupakan pedang. Motivator itu hanya seperti palu kecil yang memukul kepala kita. Sadaro, kamu perlu kaya. Sadaro, hidup itu tidak boleh main-main. Sadaro, kamu itu. Tetapi motivator itu tidak memiliki pedang. Pedang yang bermata dua, yang sanggup memisahkan sendi, sumsum, tubuh, jiwa, dan roh. Oleh karena itu, gereja akan hancur kalau diisi oleh pengkhotbah motivator. Karena dia akan membangkitkan Petrus yang sebelum diselamatkan. Petrus yang gagah perkasa, tetapi pada momen penyiksaan yang sebenarnya, momen di mana Petrus itu dibutuhkan tampil untuk membela Yesus, dia akan hancur, dia akan mengundurkan diri, dan dia akan menangisi tindakan-tindakannya. Itulah yang terjadi. Petrus adalah gambaran masa kini dari anak-anak Tuhan yang yes man, yang suka berkata, aku mau Tuhan, tetapi mereka mengoyakkan baju. Mengoyakkan baju apa? Aku percaya, aku akan berbakti buat gereja ini, aku akan berbakti buat lembaga ini. Mereka akan koyakan baju, tetapi mereka gak pernah terkoyak hati mereka. Mereka tidak pernah terkoyak hati mereka. Dikatakan pada ayat selanjutnya, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus ingin ditemani, tetapi Yesus tidak mendapatkan peristiwa itu. Yesus ingin disupport oleh murid-muridnya. Murid-muridnya yang kelihatannya paling hebat, paling luar biasa, tetapi dia tidak mendapat support. Bahkan untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus menjumpai mereka tertidur karena mata mereka sudah berat. Inilah akibat murid-murid tanpa urapan, murid-murid yang hanya gagah-gagahan saja, yang tadinya mau membela Kristus tetapi tidak sungguh-sungguh membela Kristus. Kita lanjut pada ayat berikutnya. Saudara, dikatakan di sini, di Matius kita baca, kita lompat dulu ke Ibrani sebelum masuk dalam Matius lagi. Saudara, peristiwa di mana Taman Getsemani itu saya gambarkan di dalam Ibrani 10. Peristiwa di mana kalau kamu tidak melewati Taman Getsemani, kamu tidak akan berani melangkah ke Bukit Golgota. Bukit Golgota adalah bukit penyalipan. Bukit di mana Tuhan Yesus mengalami peristiwa kemenangan. Oleh karena itu saya mengatakan sangat penting Taman Getsemani. Taman Getsemani itu berbicara apa? Satu, Taman Getsemani itu berbicara taman di mana penentuan kita. Yang kedua, Taman Getsemani berbicara apa? Taman di mana peperangan pikiran terakhir kita harus serahkan kepada Tuhan. Taman Getsemani berbicara apa? Taman kesepian, kesendirian, yang dimana orang lain tidak akan bisa bantu kamu kecuali kamu sendiri dengan Tuhan. Berapa banyak kita mengalami peristiwa Taman Getsemani itu? Kita mau melangkah, ikut Tuhan apa tidak ya? Ikut Kristus atau tidak ya? Bimbang lagi.
kita mundur dari Taman Getsemani. Dan seterusnya kita akan dihadapkan di Taman Getsemani lagi sampai kita berhasil mendapatkan peristiwa yang saya namakan peristiwa kemenangan. Kemenangan Kristus yang pertama bukan di Golgota, Anda salah. Kemenangan Kristus yang pertama yaitu di Taman Getsemani. Dan seringkali Taman Getsemani itu tidak ada pencobaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada ancaman yang membahayakan. Tetapi yang paling mengerikan di taman itu, Anda akan mengalami peristiwa ditinggalkan oleh sahabat-sahabatmu, ditinggalkan oleh teman-temanmu. Dan di taman itu Anda akan mengalami peristiwa doa seakan-akan tidak dijawab. Doa Tuhan Yesus manjur enggak? Oh manjur, dia Allah sendiri, dia Tuhan sendiri. Tetapi yang saya jadi pertanyaan, kenapa dia berdoa 3 kali? Orang resah dan gelisah itu tidak bisa berdoa. Tetapi Tuhan berkata, saya paksakan diri saya paksakan manusia daging saya untuk berdoa. Dan ketiga kalinya Tuhan Yesus berdoa. Dan pada doa yang kedua dan ketiga, saya percaya Tuhan Yesus mulai bisa mengerti bahwa dagingnya harus diserahkan. Saya ini punya otoritas, tetapi otoritas saya harus saya serahkan. Saya ini punya kemampuan saya ini harus saya serahkan. Dan pada doa yang ketiga, dia tidak mengundang murid-muridnya lagi. Tetapi dia berkata pada murid-muridnya, ayo bangun, sudah selesai. Apa yang terjadi, terjadilah. Berapa banyak yang bisa memenangkan Taman Getsemanimu? Dan kau berdoa, mungkin sahabatmu suruh nemeni, ngantuk, matanya berat semua. Karena lihat midnight show. Wah mungkin kamu ngajak teman-temanmu bicara di mall gitu ya. Sudah tinggal saya temenin saja. Kamu bicara pelan-pelan saja. Tetapi mereka malah membuat kegaduhan dan keramaian. Sampai engkau sedih, gundah gulana. Tapi yang saya mau kasih tahu, Anda semua pasti mengalaminya di dalam kehidupan Anda. Tetapi yang jadi pokok persoalan, sudahkah Anda memenangkan Taman Getsemani Anda? Kalau Anda memenangkan Taman Getsemani Anda, Golgota akan jauh lebih mudah. Golgota akan jauh lebih mudah. Karena di taman ini, Kristus mempersiapkan tubuh, jiwa, rohnya untuk menghadapi hari penentuan itu. Sekali lagi, Kristus mempersiapkan tubuh, jiwa, dan rohnya untuk menghadapi hari penentuan itu. Ketika Tuhan memanggil kamu, apa yang kamu lakukan? Jiwa kamu yang keluar atau roh kamu yang keluar? Waktu hidup itu tidak panjang loh teman-teman. Sekarang cepat sekali waktu berlalu dan tiba-tiba Anda sudah tua dan tiba-tiba Anda sudah harus menghadapi yang namanya peristiwa pembebasan tubuh atau alias dengan kematian. Waktu hidup tidak panjang. Kamu harus tahu kehendak Tuhan di muka bumi ini apa. Seringkali kita dengar ya kehendak Tuhan di muka bumi ini adalah memuliakan namanya, memberitakan Injil. Oke, itu gambaran besar. Tetapi jalan-jalan yang harus kau tempuh itu seperti apa? Tuhan Yesus tahu jalan-jalan harus yang dia tempuh. Dia harus melewati Taman Getsemani, dia harus melewati berapa pemberhentian sebelum ke Bukit Golgota. Tuhan Yesus tahu itu. Dan karena itu, dia bisa berkata kepada kita, aku adalah jalan. Karena dia sudah mengetahui jalan hidupnya. Dia sudah menyelesaikan jalan hidupnya dengan baik. Dan dia membukakan jalan-jalan itu buat kita. Yang jadi pertanyaan yang terbesar di dalam sekarang, sudahkah engkau mengetahui jalan-jalanmu? Sudahkah kamu ketahui Bukit Golgotamu di mana? Taman Getsemanimu itu di mana? Loh, ini gimana sih, bingung. Bukit Golgota itu ya adanya di sana. Taman Getsemani itu adanya ya di timur tengah sana. Maksud saya seperti ini. Sudahkah Anda tahu jalan menuju Taman Getsemani Anda? Dan sudahkah Anda tahu jalan menuju ke Bukit Golgota Anda? Kalau Anda berkata bahwa saya belum tahu, saya akan ceritakan bagaimana Anda bisa berjalan menuju Taman Getsemani. Suatu saat di dalam kehidupan kita, Tuhan akan meminta yang namanya jawaban kita untuk mengikut Dia. Saya percaya cepat atau lambat Dia akan panggil kita.
Hati Tuhan Yesus itu terkoyak pada waktu di Taman Getsemani. Hati Tuhan Yesus itu dikoyakkan. Dia bukan mengoyakkan jubahnya, tetapi dikoyakkan hatinya. Artinya bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi aku melakukan kehendak Bapakku. Di saat itu terjadi, maka Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi peristiwa penyalipannya di kayu salib, memperoleh kekuatan yang luar biasa untuk bahwa apa yang bukan menjadi kehendak Bapakku itu tidak akan kulakukan. Dan berikutnya, jalan menuju Taman Getsemani, menuju ke Golgota itu jauh lebih mudah, tetapi bukan sangat mudah, agak sukar. Dia harus mengalami peristiwa di mana Petrus, murid yang gagah perkasa, menyangkalnya 3 kali. Itulah gambaran dari kita semua. Lakon-lakon yang ada di film Kristus itu merupakan gambaran kita semua, murid Yesus yang gagah perkasa. Tetapi ketika dituntut sama Tuhan Yesus, dia hancur, dia lemah hatinya. Bahkan Petrus menangisi, mengapa dia kok seperti itu? Karena dia belum mengalami Taman Getsemani. Dia belum mengalami peristiwa yang membukakan matanya. Nah, berikutnya, waktu Tuhan Yesus perjalanan menuju ke Bukit Golgota itu, dia mengalami peristiwa yang namanya apa? Diperlakukan tidak adil, diolok-olok, dihina. Dan dia mengalami peristiwa apa? Dia harus memikul salibnya, penyiksaan-penyiksaan yang Anda tahu sendiri untuk menuju ke Bukit Golgota. Saudara, akan jauh lebih mudah. Saya pikir ini orang kalau nggak siap, dia pasti berontak ini. Kamu tahu orang yang mau dihukum mati? Wah, mereka berontak, dia akan menendang sipir-sipirnya. Ada yang pasrah. Ya sudahlah. Tapi mengapa orang-orang begitu pasrah menghadapi kematiannya? Karena dia sudah jelang hari sebelum kematiannya, dia udah dikasih tahu, hei, kamu akan dibunuh, kamu akan ditembak mati, kamu akan digantung. Permintaanmu terakhir apa? Kamu udah siap nggak dengan peristiwa seperti itu? Kalau enggak, dia akan berontak luar biasa. Golgota saya namakan peristiwa penyalipan terbesar di muka bumi ini. Golgota adalah sebuah proses penyalipan daging dari Kristus. Sehingga bukan saja dagingnya yang tidak bersisa, sampai-sampai dia mengalami peristiwa kematian di mana rohnya keluar. Peristiwa Golgota ini harus kita alami sebelum menuju ke bukit kemenangan yang berikutnya, yaitu di mana Tuhan akan jemput kita. Tanpa Golgota, Anda tidak akan pernah mengalami yang namanya sorga. Tanpa Golgota, Anda tidak akan pernah mengalami yang namanya peristiwa kemenangan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu Getsemani kita itu apa. Tuhan bilang sama kamu itu apa. Tetapi kamu harus kuatkan hatimu, karena di situ detik-detik terakhir kamu akan ditipu oleh iblis. Kamu keluar dari taman itu, selesai kamu. Dan bukan cuma itu, Golgota kamu itu apa? Golgota di mana kamu berkata bahwa hidupku memang milik Kristus. Kalau Kristus mau ambil hidupku, nyawaku, aku rela. Itu Golgota kita. Dan setelah dari Golgota, ada peristiwa kebangkitan, bukan? Peristiwa yang kita nanti-nantikan yang sama. Demikian juga yang terjadi di gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang tanpa mengalami Golgota mereka, gereja itu tidak akan mengalami peristiwa kebangkitan. Kita mungkin bisa mengadakan KKR, kita mungkin bisa ngundang artis-artis gitu ya, seperti Amitabh Bachchan loh gitu ya. Kita bisa ngundang artis-artis datang ke sini untuk mungkin menyanyikan lagu-lagu, mereka mungkin terpesona. Tetapi apa yang terjadi? Kita nggak akan pernah mengalami kemenangan yang sebenarnya. Kemenangan yang kita buat adalah kemenangan di kertas yang bisa dibuat oleh orang lain. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada Paskah ini Tuhan berkata, kuat sama saya. Banyak di antara kita belum mengalami Taman Getsemani. Banyak di antara kita keluar dari Taman Getsemani itu pada waktu Tuhan meminta jawaban di dalam kehidupan kita.
meminta penyerahan kita. Oleh karena itu ada yang keluar dari Taman Getsemani, malaikat itu mereka gak akan pernah sampai ke Bukit Golgota. Seringkali kita bicara heroik, aku itu sudah di tempat penyalipan, tapi aku takut waktu mau disalib dan aku melarikan diri. Oh enggak ada. Kalau kamu mengalami Taman Getsemani kamu dan kamu udah siap, terasa mudah disalibkan itu, terasa gampang disalibkan itu. Sidang jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Saya enggak tahu apa yang terjadi dengan kalian dan saya. Tapi Tuhan cuma mau berkata, waktu-waktu Tuhan sudah semakin dekat. Hidup manusia sungguh tidaklah sangat lama, singkat waktunya. Apa yang kamu isi tiap hari? Yang kalau kita isi tiap hari yaitu dengan bingung, kerja. Kalau menurut saya, cari Tuhan. Itu yang terbaik. Kalau kamu cari Tuhan, kamu tahu yang terbaik yang harus dilakukan apa. Kamu bekerja. Kamu menguatkan daging kamu, menguatkan jiwa kamu untuk melakukan yang namanya bahwa kamu sanggup melakukannya tanpa Tuhan. Tetapi dengan berkata cari Tuhan, maka kamu akan mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Oke, kita baca ayat penutup yaitu di Ibrani 10 ayat 32. Ingatlah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Sekali lagi, ketika Anda menerima terang di Taman Getsemani, pencerahan itu tiba, Anda akan mengalami perjuangan karena penderitaan yang berat. Tetapi Anda yang tidak mengalami penderitaan, berarti Anda belum menerima terang. Semua orang pasti akan mengalami penderitaan. Tidak dipercaya oleh ibu bapaknya, merasa bahwa aneh-aneh aja sih pikiranmu ini untuk memberikan diri pada Tuhan. Papa ini loh, mama ini loh, doa, tetapi ya Tuhan pasti jawab. Ya, seringkali kita mengalami peristiwa seperti itu. Tapi dikatakan di sini 33. Baik pada waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Kita akan dicemooh pasti itu. Kita akan mengalami peristiwa seperti itu. 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Tuhan Yesus bertekun di kayu salibnya. Tuhan Yesus bertekun di jalan salibnya. Kita harus mengalami peristiwa yang namanya peristiwa jalan salib atau peristiwa ketekunan. Dengan tekun dia menanggung salib itu sebagai ganti dosa-dosa kita. Ya, jadi ada 3 peristiwa yang besar yang harus kita lalui dalam kehidupan kita. Taman Getsemani, jalan salib, dan Bukit Golgota. Setelah itu kamu akan masuk ke dalam bukit kemenangan. Akan ada peristiwa yang besar, akan ada upah yang menanti kamu, akan ada kemenangan demi kemenangan, akan ada pemulihan demi pemulihan. Demikian juga di dalam kehidupan gereja. Kita harus mengalami 3 peristiwa besar ini. Taman Getsemani, yaitu jalan salib, dan yang ketiga yaitu Bukit Golgota. Kalau gereja tidak mengalami 3 hal ini, maka gereja itu tidak akan berdampak pada apapun juga, pada siapapun juga.